Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap menyambutmu. Ku datang padamu, Yesus memanggilku. Itu lagu anak-anak sejak saya SD atau masuk SMP, artinya sejak tahun 70-an. Saya tidak tahu karangan siapa, tetapi itu wajib untuk Pia. Biar kanak-kanak datang padaku. Itu sabda Yesus, dia memanggilku. Oh, luar biasa. Saudari-saudara, kemarin saya membaptis 4 bayi yang ada di paroki ini. Dan tiap bulan memang kami mengadakan sakramen pembaptisan untuk kanak-kanak dan bayi. Nah, kemudian saya merasa baik bahwa karena juga banyak pertanyaan melalui WA, saya ingin merefleksikan bersama Anda mengapa anak-anak baik atau sewajibnya menerima sakramen pembaptisan tanpa harus diulur-ulur sampai mereka dewasa. Ada banyak pertanyaan kiranya ketika orang tidak membaptiskan anak walaupun orang tua itu Katolik. Alasannya menyangkut hak asasi. Romo beriman atau beragama itu kan hak asasi. Saya sangat menghargai hak anak saya, maka saya membiarkan sampai nanti dia dewasa memilih iman dan agamanya. Oke, lalu juga ada yang mengatakan dengan simpel, Romo, prosedurnya sulit kalau baptis bayi itu. Rasanya tidak deh. Coba, sangat simpel kok. Mendaftarkan, kemudian orang tua atau wali baptis dipersiapkan, dan kemudian ada tanggal merayakan sakramen baptis untuk anak-anak kita. Hanya itu. Seringkali kita tidak mau menyesuaikan diri dengan jadwal gereja. Nah, sulitnya dari mana? Kalau Anda tidak bisa bulan itu, bulan berikutnya, masih bisa. Terlalu banyak alasan seringkali kita itu untuk kemudian tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga, dan untuk iman kita bersama. Baik, saudari-saudara, saya langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa bayi harus dibaptis. Sangat simpel selalu saya katakan. Bayi itu kan belum bisa apa-apa. Apa-apa diwakilkan oleh orang tuanya. Maka berpikir dan punya konsep bahwa itu nanti biar dia memilih sesuai dengan hak asasi yang dia miliki adalah keliru. Karena ketika bayi Anda, anak Anda membutuhkan nutrisi yang penting untuk pertumbuhannya, atau obat karena harus disembuhkan dari sakitnya, Anda tidak usah menunggu usia 17 atau 21 tahun untuk memberikan dengan memilih yang terbaik nutrisi maupun obat untuk anak kita. Benar kan? Sesimpel itu. Nggak ada ini, dan semua orang mengiyakan bahwa Anda orang tua bertanggung jawab kalau Anda memilihkan yang terbaik untuk anak Anda. Nah, demikianlah juga sakramen baptis. Ketika saya tidak melakukannya untuk anak saya, pertanyaan untuk saya adalah, sungguhkah saya beriman dan percaya bahwa sakramen baptis yang telah kami terima memang sungguh berdaya keselamatan untuk saya, baik di dunia dan terutama di akhirat nanti. Kalau saya sendiri tidak percaya tentang itu, ya wajar kalau saya tidak melakukannya. Atau wajar kalau saya ngemingke sakramen baptis sebagai pintu gerbang keselamatan. Nah, saudari-saudara, gereja percaya bahwa sakramen baptis adalah pintu gerbang keselamatan. Ini penting. Gereja percaya, mengamini, dan menyediakan memfasilitasi sakramen baptis sebagai pintu gerbang
keselamatan. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat, ayo kita rayakan sakramen pembaptisan. Juga untuk Anda, untuk saudara-saudara kita, untuk emak kita, untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita. Terutama apalagi untuk anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Ayo, Anda beriman kan? Ayo, baptiskan anak Anda. Tidak usah mengulur waktu. Kesempatan terlalu banyak ketika kita mau untuk melakukannya. Nah, kembali. Baptis adalah jalan keselamatan. Ingat, Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan itu dikatakan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi, ini harus menjadi hafalan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan untuk berjumpa dengan Allah di surga. Kebenaran, kalau kita mau hidup benar dan baik, Yesus adalah pokok kebenaran itu. Jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau hidup yang penuh rahmat, percayalah pada Tuhan Yesus, karena Dia adalah hidup, yang juga menghidupkan kita dengan mengampuni dosa, dan melalui sakramen baptis kita memperoleh hidup baru. Juga untuk anak-anak kita dong, bukan hanya untuk kita sendiri. Dan lagu yang saya nyanyikan tadi kurang lebih inspirasinya dari Injil Matius bab 19 ayat 14. Mari kita lihat. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Biarkan anak-anak atau biar anak-anak datang kepadaku." Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menyambutmu. Ku datang padamu, Yesus memanggilku. Yo, kita semua pasti hafal itu. Kemudian saudara-saudara, Yohanes bab 3 ayat 3-5, di sana dikatakan, "Barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan." Siapa yang diselamatkan? Yang percaya, yang dibaptis. Hah? Mungkin itu masih harus ada catatan, kok selalu yang dibaptis? Ya, kalau ada kesempatan baptis dan Anda adalah orang yang percaya, maka sewajibnya menjawab uluran tangan Tuhan itu untuk keselamatan dengan sakramen baptis. Juga untuk anak-anak kita, juga untuk bayi-bayi kita. Dan dengan baptis itu apa sih yang terjadi? Ini bukan hanya peresmian masuk Katolik. Maka kalau ada orang tua ingin dibaptis karena nanti supaya anak-anaknya mudah masuk sekolah Katolik, gak usah baptis. Gak usah. Tetapi kalau percaya bahwa kita akan dibaharui, dosa kita akan diampuni, dan kita memperoleh hidup baru dan karunia Roh Kudus, itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 2. Ayo kita baptis. Ayo kita ajak anak kita. Ayo kita baptiskan anak-anak kita. Inti sakramen baptis adalah dengan merayakan sakramen pembaptisan, dengan dibaptis, kita dibersihkan dari dosa berkat kematian Tuhan Yesus. Artinya dosa-dosa lama kita dibersihkan. Kita masih bertanya, loh kalau anak-anak kita kan belum berdosa, Romo. Iya, betul. Tetapi kecenderungan dosa yang dibawa secara turun-temurun dibersihkan. Dan kebangkitan Kristus membuat hidup yang baru penuh rahmat, penuh Roh Kudus. Dan itu dikatakan juga dalam Roma bab 6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada yang lain lagi. Kalau Anda
membaptiskan anak-anak Anda, sesungguhnya Anda sedang menjalankan amanat agung perutusan. Dan itu dikatakan dalam Matius bab 28. Matius bab 28, Yesus berkata ayat 18, karena ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka dasarnya sangat kuat. Kalau hanya untuk berdebat dan untuk menyaksikan, apalagi wegah, untuk merayakan sakramen baptis juga bagi anak-anak kita. Dan kalau masih mau mempelajari, ada tradisi gereja, ada ajaran para bapak gereja. Dari Santo Irenaeus, Santo Origenes, Santo Cyprianus, dan seterusnya juga. Misalnya kalau Anda punya katekismus gereja Katolik, bukalah di sana tentang sakramen baptis untuk anak-anak kita. Ayo, yang belum membaptiskan anak, segera. Dan gereja selalu memfasilitasi dengan cara yang menolong dan paling mudah. Tuhan memberkati Anda sekeluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.